Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus, kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kesempatan yang baik untuk belajar tema saya. Tema saya adalah saya mengalami burnout. Saya mengalami burnout. Saya baca satu ayat dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ini terjadi pada seorang Elia. Apa yang terjadi bahwa Elia mengalami kelelahan yang luar biasa. Ya, sehari sebelumnya dia mengalami pertempuran di Karmel dengan 450 nabi-nabi Baal, dan itu menguras tenaga Elia. Dan dia sampai stres. Dia begitu takut karena ada ancaman. Jadi dua kombinasi yang menarik, yaitu dia sangat kelelahan karena pertempuran dengan para nabi Baal di Karmel, dan sekarang dia diancam oleh Isabel, ya, istri Ahab, raja Israel. Dan ancaman untuk Elia bukan ancaman yang sembarangan, karena yang mengancam Elia adalah Isabel, dan Isabel adalah wanita yang berani, licik, dan powernya besar, bahkan melampaui suaminya, raja Ahab. Nah, jadi dalam dua kombinasi itu kita lihat bahwa dia mengalami betul-betul stres dan depresi. Nah, burnout itu terjadi biasanya karena pekerjaan kita terlalu banyak. Ya, kalau kita terlalu banyak beban pekerjaan, kita lelah secara fisik, ya, lelah secara emosi, lelah secara spiritual. Karena hubungan kita dengan Tuhan juga ada mengalami distorsi dan gangguan. Maka yang terjadi ialah kita menjadi kelelahan untuk semuanya. Jadi burnout tidak hanya fisik, mental, ya, juga menyangkut spiritual. Lelah kita, sehingga relasi kita dengan orang lain juga menjadi terganggu. Di bawah kelelahan Elia karena pertempuran di Karmel dan ancaman dari Jezebel, mereka dia begitu stres dan depresi. Nah, burnout sering kali terjadi sekali lagi karena kelelahan, oleh karena pekerjaan dan beban dalam pekerjaan. Dan ciri-ciri burnout ialah orang menjadilah sangat lelah. Orang yang burnout itu seringkali sesak nafas, mudah meledak, sensitif, emosional, marah-marah, sulit untuk bisa tenang, sulit untuk bisa konsentrasi. Orang yang burnout itu seringkali sakit perut. Gejalanya sama dengan orang yang stres dan depresi. Dia seringkali menjadi gampang melakukan hal-hal yang tidak positif, yang negatif. Mengapa? Karena dia sendiri mengalami burnout. Dan kalau tidak cepat ditolong, ini agak berbahaya buat kita. Orang yang super sibuk, yang terlalu workaholic, ada ancaman A, B, C, D, apalagi sekarang ini. Ada banyak sekali pengusaha gulung tikar, orang kehilangan pekerjaan, ada ancaman di situ. Karena menyangkut kehidupan hari-hari, orang bisa mengalami burnout, dan itu harus cepat disadari untuk menemukan solusi yang terbaik dalam Kristus. Hal yang kedua adalah dampak burnout itu tidak hanya menyangkut kita yang mengalami burnout, tapi dalam konteks pernikahan juga. Sebab kalau kita burnout dan menjadi negative thinking, kita menjadi sangat sensitif, menjadi tidak stabil, kita menjadi mudah lelah, dan kalau bicara gampang ketus. Kita mungkin terlalu emotionally dan mungkin gak rasional, kurang rasional. Dalam situasi yang seperti itu, hubungan kita dengan pasangan kita bisa sangat terganggu. Selain dengan diri kita, dengan pasangan juga menjadi tidak baik. Dalam konteks orang tua dengan anak pun bisa terganggu. Waktu anak datang, "Papa, ini coba lihat gambar saya dapat." "Udah, capek Papa. Nggak lihat Papa lagi pulang, capek kok." Ya, istri bilang, "Pak, kita harus bicara karena si ini tadi di sekolah." "Udahlah, Mama urus aja lah. Papa capek. Nggak lihat Papa lagi stres begini." Jadi hubungan kita dengan orang lain dalam hal ini keluarga bisa ikut terpengaruh kalau kita burnout dan itu tidak cepat ditangani. Nah, burnout bagaimanapun juga berdampak pada fisik. Kalau kita lelah, kita bisa mengalami kecelakaan. Beberapa orang tabrakan karena ngantuk. Beberapa orang kecelakaan karena nggak konsen waktu bawa motor. Harusnya belok kiri, dia belok kanan. Harusnya dia kasih rating ke kiri, dia malah belok ke kanan, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, itu sebabnya orang yang burnout itu dampaknya bukan hanya kepada fisik. Dampaknya bukan juga sekadar hubungan, tapi secara mental, emosi, kurang rasional, sensitif. Ini memicu trigger untuk orang lain menjadi bermasalah juga. Memicu konflik dengan pasangannya. Menciptakan suasana yang tidak kondusif dan positif di rumah. Membuat relasi kita menjadi, tanda kutip, menjadi tidak
sehat. Dan burnout itu berdampak kemana-mana. Dan kalau tidak cepat ditolong, mungkin kita telah burnout. Bahkan orang yang burnout yang terlalu lama bisa sakit tertentu dan malah bisa meninggal karena berbagai kecelakaan atau mungkin sakit. Dan bisa katakan bahwa harus ditangani, sebab burnout itu tidak boleh dipandang sebelah mata, tidak boleh disepelekan atau diremehkan, karena efek bisa kemana-mana, termasuk membawa dampak bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada rumah tangga kita, pasangan dengan istri atau pasangan dengan anak-anak kita. Dan ini bisa menjadi persoalan. Jadi burnout harus disadari dan cepat diselesaikan. Ya, yang ketiga adalah saya bicara tentang solusi yang terbaik. Anda harus mengenali apa yang menjadi Anda burnout. Apa penyebab Anda burnout? Kalau itu misalnya pekerjaan, maka kurangilah beban pekerjaan Anda. Jangan semua diserobot atau Anda takut tidak ada berkat, jadi Anda ambil semuanya. Kalau Anda workaholic dan terlalu workaholic, nasihat saya adalah kurangi kegiatan Anda. Sebab kalau Anda terlalu lelah, tidak baik untuk semuanya. Tujuannya untuk dapat banyak, malah kalau Anda sudah sakit, Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Yang kedua, bahwa bikinlah prioritas Anda yang utama. Yang penting-penting diprioritaskan, yang kurang penting ditunda aja dulu atau dipending. Mengapa? Karena kita tidak bisa semuanya untuk satu waktu. Kita perlu mengatur waktu, perlu membuat daftar prioritas. Dan yang paling urgent, yang paling prioritas, yang terpenting itu yang kita dahulukan. Ya, mau tidak mau, karena kita tidak bisa melakukan semua hal pada satu saat yang sama. Yang berikut, yang ketiga adalah coba kita belajar untuk santai. Santai tidak identik dengan malas ya. Pak Tony kok saran kita bermalas-malas? Tidak. Santai itu bukan soal bermalas-malas, tapi kita relax. Jangan tegang, jangan spending, jangan tensi tinggi. Nah, kalau orang yang tensi tinggi, spending, jarang ketawa, tegang melulu, itu bisa memicu buat penyakit, baik serangan jantung, serangan nafas, migrain, tapi bisa juga depresi dan lain sebagainya. Ya, jadi yang ketiga adalah coba belajar untuk menjalani kehidupan secara relax. Jangan tegang dan terlalu tegang, nanti malah tidak baik. Yang keempat adalah olahraga penting. Tentu sesuai dengan usia. Kalau sudah di atas kepala 4, ya hati-hati olahraga, jangan keras. Olahraga yang paling aman adalah jalan aja. Ya, satu hari jalan kira-kira 20 menit pun cukup. Ya, nggak usah yang harus berat-berat karena mengingat dampaknya tidak baik. Makin usia olahraga harus disesuaikan. Tapi olahraga menjadi sangat penting. Atau yang kelima adalah coba kita ambil waktu untuk pergi berlibur. Coba ambil waktu untuk jalan-jalan. Coba ambil waktu untuk tukar suasana. Mungkin terlalu boring di sini, coba sekali-sekali ke pantai. Terlalu boring di rumah, yuk sekali-sekali kita ke pemandangan indah di danau. Ya, bisa ke Cilencang, bisa ke Situ Patenggang, bisa ke pantai Carita, bisa ke pantai Sipatuja, bisa ke Pelabuhan Ratu, bisa ke Pangandaran. Pokoknya kita cari suasana yang membuat kita lebih rileks, lebih senang, lebih happy. Karena bagaimanapun juga ini menolong kita untuk tidak terlalu di dalam stres, depresi, dan juga burnout. Ya. Hal yang keempat saya tambahkan tadi, yaitu coba kalau ada masalah kita bicara dengan baik-baik. Standar, tenang, datar, kalem, cool, supaya kita bisa mencapai satu target atau mencapai satu tujuan atau mencapai satu maksud. Sehingga waktu kita bicara baik-baik, ketika kita terbuka, maka beban kita sedikit lebih ditekan. Yang ketujuh ialah coba kita belajar untuk menjaga pola tidur kita. Kalau kita burn out dan bagi orang tertentu menjadi sulit tidur, kita coba atur supaya pola tidur kita cukup. Dan yang ke-8 ialah seperti nasihat Tuhan kepada Elia adalah makanlah. Sebab kalau kita dalam kondisi burn out, sulit tidur, makan juga sedikit, minum juga jarang, kita mengabaikan kesehatan kita secara fisik, maka dalam tubuh yang tidak sehat banyak hal bisa terjadi secara negatif. Nah, dalam tubuh yang sehatlah saya berharap kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa berpikir secara rasional, tidak emotionally dan terutama panik. Kalau kita bisa berpikir tenang, rasional, maka sekalipun kita punya masalah, kalau kita bisa berpikir secara tenang, kita bisa menemukan benang merah untuk solusinya. Karena bagaimanapun juga burnout, tetap ada solusi. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah ambil waktu untuk berdoa dan baca firman. Ambil waktu untuk berdoa dan baca firman. Saya kira ini yang ke-9 yang sangat penting untuk kita mengatasi burnout. Yang pertama, kurangi pekerjaannya, buatlah daftar prioritas, belajarlah untuk relax.
Yang keempat, olahraga. Yang kelima, jalan-jalan. Yang keenam, bicara baik-baik dengan pasangan untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang ketujuh adalah pola tidur harus dijaga. Yang kedelapan ialah makan teratur seperti nasihat malaikat Tuhan kepada Elia. Dan yang kesembilan, ambil waktu untuk quiet time, saat-teduh, Bible reading, dan firman Tuhan yang kita baca sungguh memberi kita kekuatan untuk keluar dari burnout, untuk keluar dari ketegangan, keluar dari kelelahan, sehingga kita bisa menikmati hari kita dengan lebih indah. Dan percayalah, ketika Yesus dalam keadaan sulit, dia pegang firman Tuhan. Dan ketika dalam keadaan yang sangat sulit, dia berdoa. Jadi kombinasi yang kesembilan adalah baca firman dan berdoa merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi stres dan depresi, untuk mengatasi burnout dalam kehidupan pribadi kita, dan juga dampak kepada keluarga. Hal yang terakhir menutup renungan saya adalah begini. Kalau Elia saja seorang nabi yang luar biasa, Musa, Daud ketika menulis beberapa mazmur, dia menggambarkan begitu sampai tulang-tulangnya kering, nafasnya sesak, jantung berdebar-debar. Baik Daud, baik Ayub, baik Musa, dan juga yang kita bahas hari ini Elia, mereka mengalami begitu banyak tekanan dalam hidup mereka, dan seringkali bisa mengalami burnout. Musa juga pernah mengalami depresi yang begitu berat, sehingga begitu putus asa karena situasi orang Israel tidak berjalan seperti yang Allah inginkan, dan itu menjadi tekanan yang berat buat Musa. Tapi juga Elia. Jadi kalau terjadi pada Elia, Musa, Ayub, dan juga kepada Daud dan tokoh-tokoh yang lain, maka burnout juga bisa terjadi pada Anda. Terlepas Anda workaholic atau tidak, bisa terjadi. Dan kalau itu benar, mari kita belajar untuk mengatasinya dengan benar dalam Kristus. Dan yang kesembilan, saya kutip sekali lagi bahwa ambil waktu untuk berdoa, quiet time kita, dan juga Bible reading kita. Baca firman dan berdoa adalah kombinasi yang terakhir yang saya tulis kesembilan untuk menolong kita keluar dari semua beban stres dan depresi, juga burnout. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.